Oke, baik, tidak terasa sudah di segmen terakhir Perempuan Bicara. Kita masih mau ke Mbak Anis dulu. Mbak Anis, dengan angka terus meningkat, rantai gitu ya, atau chain-nya ini juga masih banyak sekali celah-celah penanggulangan yang tidak tepat. Apa yang harus dilakukan paling tidak oleh pemerintah ya, untuk mengurangi atau meminimalisir ini? Ya, kalau ada salah satu hal penting dalam General Comment nomor 38 tahun 2020 dari Komite SIDAW, bahwa kenapa trafficking ini senantiasa menjadi ancaman bagi perempuan dan termasuk anak adalah salah satunya dipicu oleh tata kelola migrasi atau rezim migrasi yang belum berperspektif hak asasi manusia. Jadi tata kelola migrasi belum menjamin orang yang berangkat ke luar negeri itu tidak rentan atau berkurang kerentanannya menjadi korban transorganized crime. Salah satunya adalah gitu ya, jaringan narkoba dan lain-lain gitu. Jadi apa yang dialami Bu Ida itu adalah bagaimana pola perekrutannya masih menggunakan rezim undang-undang lama, Undang-Undang 39 2004 yang sesungguhnya sudah direvisi dengan undang-undang baru, Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran, tetapi belum dijalankan gitu. Nah, ini menjadi tantangan utama bagaimana tata kelola migrasi yang berperspektif HAM ini harus diwujudkan. Undang-undang memandatkan ada layanan satu atap, ada peran desa, ada peran daerah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang harus didorong bagaimana ini dikelola dengan baik sehingga masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri itu ketika memilih channel yang ada gitu ya, yang disediakan yang merupakan mandat undang-undang, itu mereka terjamin gitu. Dan tingkat kerentanannya pada transorganized crime ini paling tidak mengalami penurunan gitu ya. Tidak seperti sekarang kok ini bahkan korbannya sarjana S1, S2 gitu. Jadi ini berpendidikan tinggi, ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Anis. Ibu Sri, jadi bagaimana agar tidak rapuh gitu ya untuk masuk ke dalam TPPO ini sih, para pekerja? Ketika kita bilang rapuh, lagi-lagi kualitas pendidikan, Mbak. Ketika tapi orang ini tadi kita lihat banyak sekali yang S1 dan kualitas pendidikan dalam arti begini, kalau mereka yang sarjana sudah tertipu, berarti yang menipunya jauh lebih di atas sarjananya itu. Nah, gini, kalau undang-undang kita ini ada, tetapi tidak semua masyarakat itu paham bagaimana mengakses untuk ke arah sana, itu menjadi minim. Yang akhirnya mengakses ke arah mereka yang menawarkan sponsor itu. Saya akan membantu kamu, saya kan saudara kamu, tetangga kamu, masa kamu nggak percaya sama saya? Dan itu nyata gitu. Jadi dan kita kan memang gampang cari yang enak. Kalau bisa dapat yang gampang, mesti ngapain cari yang sulit. Nah, ini kan mental terabas juga harus kita introspeksi nih. Maka dengan introspeksi ini kita mencari tahu cara apa sih yang paling efektif. Barangkali beliau sudah berusaha mendekatkan bursa kerja dengan yang membutuh kerja. Tetapi apakah masyarakat, beliau tadi bilang adanya di ujung sana. Kalau mereka di kota rada melek, Mbak. Tapi yang di pinggir-pinggir jalan yang ada di perimeter perbatasan ini yang paling rentan. Lagi-lagi ketidaktahuan. Maka saya berharap kita semakin kreatif untuk memberitahu masyarakat dengan cara-cara yang edukatif. Media sosial begitu banyak. TikTok hanya 3 menit aja bisa membuat orang cerdas termasuk saya. Gitu. Apalagi jadi dengan cara-cara barangkali ini yang paling kita harapkan saat ini. Yang kedua adalah bagaimana kita memberdayakan piranti support system dimulai dari RT, RW. Nah, maksud saya begini, ketika keluarga meminta surat pengantar atau apapun bentuknya dari RT, RW, tolong pastikan. Saya kemarin baru membuat paspor hijau. Itu diwawancarai, Mbak, ditanya, ibu mau kemana? Ke luar negerinya negara mana? Belum tahu. Saya persiapan aja, memang ada rencana tapi belum menyebut negara. Artinya orang seperti saya aja diwawancarai sedalam itu. Bertanya berkali-kali, emang tampang saya ini mencurigakan. Artinya tapi harus semua wilayah seperti itu, tidak bisa hanya centralized saja. Nah itu dia. Nah, bagaimana kepedulian kita secara bersama-sama. Nah, TV One mengangkat ini juga mudah-mudahan ini bagian dari salah satu mencerdaskan bangsa. Mudah-mudahan Ibu Sri Handayani, saya kasih kesempatan kira-kira ke depannya nih supaya tantangannya ini bisa selalu dijawab, apa yang harus diingat dalam penanganan? Satu, berbicara TPPO seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabadan dalam kesempatan yang lain. Satu, terkait penegakan hukum itu harus perlu revolusioner.
Artinya mastermind-nya ini siapa? Belum ketangkep. Hukum itu berlaku tidak pandang bulu. Ya. Kalau itu tidak terjadi, maka TPPO dari menteri awal sampai akhir nih mungkin, ataupun kepala badan dari awal sampai akhir, itu akan terus terjadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kebijakan terkait ketenagakerjaan, termasuk tadi disampaikan oleh Mbak Anies, adalah bersifat progresif. Baik itu dari sisi sosialisasi tadi Ibu disampaikan. Betul. Dan kalau kita berbicara Undang-Undang 18, sebetulnya tugas sudah terbagi habis. Bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dari hulu ke hilir mau menjalankannya. Iya betul. Tinggal itu saja. Masalahnya mau atau tidak. Mau atau tidak dijalankan. Oke, terima kasih Ibu Sri. Saya mau kasih kesempatan ke Pak Saladudin tadi ya sebagai pengacara. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Mumpung juga ada Pak Juda Nagara di sini, silakan. Ya, terima kasih Mbak Balkis. Tadi Pak Juda bilang itu kan karena ini viral ya. Sesungguhnya kalau negara mau kemarin itu untuk menangani perkara ini, itu karena yang dari L itu kan sudah ada. Oke. Nah, kita tidak berharap karena kami mendapatkan kuasa ini, orang yang dalam kelompoknya L, Bu Ida, yang dari Subang, sudah kita dapatkan kuasa. Baik. Kan kita tidak mau harus viral dulu anaknya. Itu yang disayangkan oleh Pak Saladudin ya. Jangan tunggu viral, tapi pada saat ada laporan masuk, mohon itu disegerakan, begitu ya. Iya betul, baik. itu aja. Pak Juda, baik, karena saya kasih. buat bagi, karena gini, ketika ini saya komunikasi waktu itu dengan KJRI Dubai, saya menyatakan ini adalah warga negara Indonesia yang bukan lari dari majikan, tapi ini adalah disekap oleh sindikat perdagangan orang dijadikan PSK. Di mana kehadiran negara, saya bilang, warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah, yang di mana kehadirannya, karena ini sudah ada orang yang lari. Oke, saya tangkap maksudnya Pak Saladudin, saya kasih ke Pak Juda Nagara. Pak Juda, ini ada satu harapan juga ya, bahwa bukan hanya 1-2 orang yang menjadi korban, tapi masih ada yang beberapa orang lagi kan tertahan, dan respon cepat ini sangat diharapkan. Silakan Pak Juda, tanggapan sedikit. Ya, tentu respon cepat ya menjadi kunci utama pelindungan, dan itu yang diupayakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Ya, tentu kita tidak menunggu kasus viral dan kemudian ditangani. Tahun lalu Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI menangani 35.000 kasus warga negara Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri, dan mayoritas bukan kasus viral. Jadi kita tidak menangani kasus karena kasus viral. Nah, sedangkan untuk kasus Ibu Ida, ya, informasi yang kami terima, tadi kami sampaikan, informasi yang kami terima itu adalah pada awal Juni. Ya, pada saat itu segera setelah kami menerima informasi, kita tidak. Baik, terima kasih Pak Juda Nagara. Dipegang tadi mungkin apa yang dikatakan juga Pak Saladudin dari Pak Juda Nagara tadi, bahwa bukan hanya viral yang dikerjakan, tapi kita lihat bagaimana ke depannya membasmi atau paling tidak menangkap mastermind yang diharapkan tadi ya oleh narasumber yang ada di meja Perempuan Bicara. Terima kasih sudah bersama kami Pak Juda Nagara, Pak Saladudin, Ibu Sri Handayani, dan juga Mbak Anies Hidayah, dan juga Ibu Sri Suari di Perempuan Bicara. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.